Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wal akibatu lil muttaqin wala udwana illa ala zalimin. Wa nusallimu ala nabina Muhammad wa alihi wa sahabatihi ajmain, amma ba'd. Saudara kaum muslimin, para muslimat, insyaallah semoga Allah merahmati kita, memuliakan semua insyaallah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya insyaallah akan menjawab sebuah pertanyaan yang mungkin kita semuanya sangat membutuhkannya, yaitu tentang perkara masalah berapa jarak yang disebut dengan safar. Berapa jaraknya yang ditempuh itu sehingga disebut seorang itu sebagai musafir yang boleh menyebabkan mengkasar solat. Para fuqaha, para ulama-ulama ahli fikih telah membahas dalam kitab mereka dan telah memberikan beberapa jawaban tentang masalah ini. Ada 3 pandangan utama tentang masalah berapa jarak. Pandangan pertama itu kurang lebih 80 kilo. 80 kilometer. Ini perjalanan yang ditempuh dengan jalan kaki atau naik mobil, atau sudah sampai dengan jarak seperti itu. Dan ini dikemukakan oleh Ibnu Umar, juga Ibnu Abbas, keduanya sahabat Nabi SAW. Kemudian seorang tabi'in seperti Al-Hasan Al-Basri, Imam Az-Zuhri, keduanya seorang tabi'in yang berpendapat seperti itu. Dan juga seperti mazhab Imam Malik, mazhab Asy-Syafi'i, mazhab Imam Ahmad, juga tabi'in seperti Abu Thawr, Al-Lais, semua berpendapat hal yang sama, merujuk ke kurang lebih 80 km. Itu diambil dari hadis wa kana Ibnu Umar wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhum. Dan dulu Ibnu Umar dan Ibnu Abbas yaksurani wa yuftirani fi arba'ati burud. Dulu Ibnu Umar dan Ibnu Abbas itu beliau sudah mengkasar salatnya, dan beliau itu tidak berpuasa jika sudah melakukan disebut dengan perjalanan fi arba'ati burud, 4 burud. Ini ada istilah yang dipakai dalam hadis ini, arba'ah, 4 burud atau 4 barit. Ini jelaskan para ulama berapa yang disebut dengan 4 barit itu. Ya. Perjalanan setengah hari, kalau setengah hari jalan kaki, itu disebut dengan 1 barit. Ya, 1 barit. Jadi kalau 2 hari, ya 2 hari itu disebut dengan 4 bur. Ya, 1 hari itu, ya perjalanan setengah hari itu satu barit. 2 hari disebut 4 bur. Nah, 1 barit itu sama dengan 4 parsak. Karena dalam hadis ini disebutkan wahiyya sittata asyara farsahan, 16 parsak. 1 barit 4 parsak. Sehingga 4 bur itu sama dengan 16 parsak. 1 parsak 3 mil. 1 parsak itu 3 mil. Jadi 16 parsak itu 48 mil. 48 inilah, ya kalau dikali 1 mil sama dengan kurang lebih 1.600 meter, maka jadi 4 bur itu kurang lebih 76, ya
76 sekian meter, 76.000. Berarti sama dengan 76 kilo lebih. Berarti kalau dibulatkan kurang lebih 80 kilo. Dan sebagian ulama mengemukakan bahwa kurang lebih 70 kilo sampai 80 kilo itu termasuk hitungan yang disebut dengan jarak. Ini hadis landasannya adalah hadis Bukhari tetapi secara muallak dan diwasalkan kepada oleh Al-Baihaqi dan juga dimuat oleh Asy-Syaikh Nasruddin Albani dalam kitab Irwaul Ghalil. Dalam kitab Irwa dijelaskan tentang jarak ini. Namun seandainya hadis ini adalah hadis sahih, kalau ini mau diterima, maka di sini batasan jarak sebenarnya itu bukan membatasi jarak 3 sekian, bukan membatasi jarak, tetapi hanya dulu pernah dilakukan oleh sahabat seperti Ibnu Abbas dan Ibnu Umar. Ini tidak ada batasan jarak sesungguhnya. Ini pendapat pertama, dia hanya mengutip dari yang pernah dilakukan oleh sahabat dulu Ibnu Umar dan Ibnu Abbas kurang lebih 80 kilo. Maka beliau sudah mengkasar sholatnya. Ini pendapat yang pertama. Seandainya sahih 80 kilo. Tapi meskipun di sini tidak ada pembatasan jarak. Maka pendapat yang kedua, itu bukan perjalanan 2 hari, tetapi 3 hari 3 malam. Ini diambil pendapat Ibnu Mas'ud, ya, pendapat Asy-Sya'bi dan juga seorang tabi'in yang bernama Imam An-Nakhai. Ini dengan mazhab Abu Hanifah. Kalau tadi 3 mazhab, ini mazhab yang dianut oleh mazhab Abu Hanifah, yakni pakai dalil Imam Muslim. Ya, tentu hadisnya sahih dari Ibnu Umar. Dikatakan bahwa la tusafir al-mar'ah. Maka janganlah seorang perempuan itu melakukan musafir atau melakukan safar pada salasata ayyam, 3 hari. Illa ma'a zi mahram, kecuali bersama dengan mahramnya. Di sini Nabi SAW membatasi yang disebut dengan safar itu 3 hari. Maka jika perjalanan yakni jalan kaki itu 3 hari 3 malam, maka ini baru dihitung sebagai musafir. Ini tentu hadis yang sahih, tapi lagi-lagi saudaraku kaum muslimin, ini bukan namanya pembatasan. Ya, ini bukan pembatasan yang disebut dengan jarak safar. Bukan bahwa lebih dan kurang itu. Tetapi ini sebuah pendalilan yang diambil oleh Imam Abu Hanifah. Ini pendapat yang kedua. Itu 3 perjalanan 3 hari 3 malam. Pendapat yang ketiga, saudara kaum muslimin, tidak ada batasan jarak. Tidak ada batasan jarak selama sudah disebut dengan safar. Ini berarti yang berlaku di sini al-urf, kebiasaan di sebuah tempat tersebut bahwa ini disebut musafir. Kalau dia sudah melakukan musafir, ya, karena ini tidak ada batasannya. Kalau dia melakukan bawa perjalanan dan dianggap bahwa ini adalah musafir oleh setempat, kebiasaan setempat, maka disebutlah dia musafir. Tidak ada dalil khusus membatasinya, karena diambil dari kaidah umum secara Quran. Quran menyebutkan auzubillahi minasyaitonirrajim, wa iza darabtum fil ardi, apabila kalian melakukan perjalanan di muka bumi. Di sini sebutkan falaisa alaikum junahun an taksuru minas shalah, maka tidak mengapa kalian melakukan kasar dari sebagian solatnya, mengkasar solatnya. Apabila melakukan disebut dengan darabtun, perjalanan. Jika memang masyarakat setempat bahwa itu menyebut sebagai musafir, tidak ada batasan jarak. Dan ini yang dipakai oleh batasan seperti Imam Ibnu Taimiyah. Juga murid beliau yang paling dekat seperti Imam Ibnu Qayyim. Juga
mazhab Az-Zahiri memakai pendapat yang ketiga ini. Dan saya lebih cenderung, saudaraku kaum muslimin, itu memakai pendapat yang ketiga ini, tanpa menafikan pendapat pertama, ya, tanpa menafikan pendapat yang pertama dengan kedua, tapi lebih bisa mendekati, insya Allah, bahwa selama seseorang itu melakukan perjalanan dan dia sebagai musafir, maka berlakulah padanya hak untuk mengkasar tanpa dibatasi dengan jarak tertentu. Karena ada hadis yang mendukung tafsiran ayat ini, bahwa Nabi SAW itu pernah menempuh perjalanan itu hanya 3 mil. Ya, 3 mil tadi kalau dikali dengan 1 mil sama dengan 1.600 meter kali 3 mil, kurang lebih hanya ya sekitar 6-7 kilo itu sudah melakukan. Tapi ingat, ini juga bukan pembatasan. Bahwa Nabi ketika itu dari Masjid Madinah, beliau di Madinah, ya Masjid Nabawi, kemudian beliau keluar ke Masjid Zulhulaifah atau Bi'run Ali. Di situ beliau sudah melakukan kasar. Meskipun ini bukan tujuannya ke situ, tapi melakukan perjalanan ke Mekah. Akhirnya saudaraku kaum muslimin rahmatullahi Allah Subhanahu wa taala, bisa diambil sebuah kesimpulan bahwa terjadi khilaf di kalangan para ulama tentang berapa jarak. Ya, ada yang membatasi tadi 2 hari. Ya, kalau dihitung 2 hari itu yang disebut tadi dengan 4 bur. 4 bur tadi hasilnya kurang lebih 80 kilo. Jika sudah melakukan perjalanan 80 kilo, itu adalah paling tidak sebuah standar. Tapi kurang dari situ, lebih dari situ, bisa menjadi ukuran sebagai seorang yang musafir, sehingga tidak ada batasan jarak. Kalau orang itu memang menamakan dirinya musafir, maka sudah ada keringanan baginya, ya, untuk melakukan kasar salatnya. Demikian saudaraku kaum muslimin, semoga insya Allah memberikan satu jawaban pada kita, terutama yang sering melakukan perjalanan, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada kita untuk memberikan solusi insyaallah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.